Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Kembali lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai virtual mesin pada VirtualBox. Virtual mesin pada VirtualBox. Ini ada 3 materi yang akan kita bahas. Yang pertama, install Ubuntu pada VirtualBox. Yang kedua, snapshot virtual mesin. Yang ketiga, clone virtual mesin. Nah, setelah itu kita bisa next. Nah, untuk yang pertama, yang belum menginstal atau mendownload VirtualBox, kalian bisa mendownload di aplikasi pencarian seperti tutorial video sebelumnya. Bisa di aplikasi pencarian Google atau browser. Kalian tinggal ketik aja VirtualBox. Nah, di situ kalian bisa pilih host OS yang kalian gunakan. Terus kalian klik download dan nanti akan otomatis terdownload. Setelah itu install dan ikuti langkah-langkahnya. Nah, untuk yang gambar sebelah kiri ini merupakan tampilan VirtualBox pada awal. Jadi kita belum membuat virtual mesin pada VirtualBox tersebut. Nah, untuk bagian yang sebelah kanan, ini merupakan tampilan VirtualBox saat kita sudah membuat banyak virtual mesin. Di sini ada Ubuntu, ada CentOS, ada Elementary OS, dan juga Windows. Nah, untuk yang belum tahu, kita itu akan menginstal Ubuntu. Nah, Ubuntu itu merupakan operating system atau OS yang berbasis Linux karena pada saat ini itu banyak OS yang berbasis Linux, tetapi berbeda vendornya saja seperti Deborah, Linux, Debian, dan lain sebagainya. Nah, untuk Debian dan Linux ini lebih direkomendasikan karena lebih stabil untuk digunakan. Nah, untuk itu kita ke materi selanjutnya, kita dapat mencari ISO untuk kita running di VirtualBox. Kita dapat mencarinya di aplikasi pencarian. Kita ke aplikasi pencarian. Saya mau pakai Google saja. Kita ketik Ubuntu Server. Nah, ini setelah kita cari, ini akan keluar ya. Nah, kita pilih yang get Ubuntu server. Jangan lupa ya, kita carinya yang server. Kita klik. Nah, setelah sudah bisa terbuka, kalian dapat scroll dan klik unduh yang versi 24.04 LTS. Kalian tinggal klik saja. Sudah otomatis terdownload. Tinggal kalian tunggu sampai downloadannya selesai. Nah, setelah itu karena saya sudah memiliki ISO-nya, jadi kita langsung buka aja VirtualBox-nya. Nah, ini adalah tampilan awal dari VirtualBox. Ketika kita belum membuat virtual mesin, tampilannya akan seperti ini ya, kosong. Nah, kita akan membuat virtual mesin dengan ISO-nya itu Ubuntu. Kita klik pada bagian new. Ini namanya Ubuntu Server. Untuk tipenya itu akan otomatis ke Linux dan versinya Ubuntu 64 bit. Kita bisa next. Nah, untuk base memory itu opsional, tergantung kalian maunya berapa. Untuk prosesor saya mau 3 saja. Kita bisa next. Untuk virtual hard disk ini kita juga bisa sesuaikan karena saya tidak mau menggunakan yang besar-besar. 25 GB juga sudah cukup. Kita bisa next. Ini kita klik finish. Karena kita belum memasukkan ISO Ubuntu-nya, kita dapat klik fitur setting.
kita klik storage. Setelah itu empty. Nah, di sini kita klik yang lingkaran biru. Kita pakai Ubuntu versi 22.04 yang server. Setelah itu kita klik OK. Kita bisa klik start. Nah, ini merupakan tampilan awal pada instalan Ubuntu pada VirtualBox. Untuk membesarkan ini, kita bisa klik view full screen mode. Kita pilih switch. Kita tunggu sampai installnya ini selesai. Nah, ini kita bisa ke langsung next ya. Ini kita pilih bahasanya pakai English aja. Kita next. Ini kita done. Ini done lagi. Done lagi. Untuk proxy address-nya kita skip. Kita bisa langsung klik done. Setelah itu kita bisa done lagi. Ini kita pilih yang bawah continue. Kita bisa klik. Nah, untuk ini konfigurasi kita pilih done aja. Karena kita pemula, kita pakai yang otomatis aja ya. Kita bisa enter. Ini juga kita enter. Ini kita klik yang bawah continue. Nah, untuk your name ini kalian opsional mau pakai apa. Saya pakai nama saya aja. Terus kita isi yang bawah. Untuk user servernya kita pakai kita ke bawah lagi pick a usernya. Nah, untuk kata sandi ini kita buat sama aja ya, samakan sama yang atas sama yang bawah. Kita pilih yang gampang aja karena ini percobaan. Kita pilih 1, 2, 3, 4, 5. Bagian bawah kita samakan dengan yang atas 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu kita bisa done. Kita continue. Nah, untuk ini kita enter aja ya, kita pilih install open SSH server. Nah, ini kita klik ke bawah, kita pilih done. Nah, setelah ini, karena ini membutuhkan waktu yang cukup lama, jadi kita bisa tinggal dulu sampai instalasinya selesai. Ini karena instalasinya sudah hampir selesai, kita pilih reboot now. Enter. Nah, ini merupakan persetujuan ketika kita menginstal tadi, kita bisa enter-enter saja. Nah, kita login ke yang tadi kita buat pas waktu ada your name, server name, ada password. Kita login, klik enter, masukkan passwordnya. Tadi kita pakai 1, 2, 3, 4, 5. Kita enter. Nah, ini instalasinya sudah selesai. Kita sudah masuk rootnya. Selanjutnya kita next ke video selanjutnya tentang snapshot VirtualBox. Nah, pada video sebelumnya kita sudah menginstal Ubuntu pada VirtualBox. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai snapshot pada virtual machine. Apa itu snapshot? Untuk teman-teman yang belum mengerti apa itu snapshot, jadi bahasa gampangnya itu snapshot adalah penandaan atau penandaan titik status pada server kita pada saat ini atau lebih dikenal dengan checkpoint. Misalnya, kita memiliki satu server. Nah, di dalam server ini kita sudah mengkonfigurasi 3 IP address. Setelah kalian sudah mengkonfigurasi, kalian ini ingin menambah satu konfigurasi lagi, jadi menjadi 4. Tetapi, pada saat mengkonfigurasi ini terjadi kesalahan atau error. Nah, karena adanya snapshot ini, kalian tidak perlu khawatir ketika ada error atau trouble pada penambahan konfigurasi, kalian dapat kembali ke setelan awal, konfigurasi awal menjadi 3 konfigurasi. Nah, bagaimana sih caranya snapshot pada virtual machine? Kita bisa langsung saja buka ke VirtualBox. Nah, ketika kita akan meng-snapshot virtual machine, karena saya sudah membuat servernya tadi yang pakai Ubuntu server, kita klik dulu yang start. Nah, ini saya sudah login ya, kita klik saja ls
karena saya belum mengkonfigurasi atau menambahkan file apapun, jadi ini kosong ya. Kita pergi ke bottom yang pada awal tadi, kita power off dulu, kita klik OK. Nah, kita klik bottom yang seperti ini, kita pilih snapshot, kita tag. Nah, untuk nama ini kita opsional mau pakai nama apa. Kalau saya mau pakai latihan saja, latihan. Nah, untuk deskripsi ini kalian juga bisa menambahkan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Kalau saya tidak usah, saya mau klik yang langsung OK. Nah, ini udah, coba kita start lagi. Nah, untuk mencoba, kita akan menambahkan beberapa file. Saya mau ketik touch txt lagi touch txt, bentar lagi saya mau buat 3. txt. Nah, kita pilih ls, kita enter. Nah, ini saya sudah membuat 3 file. Nah, kita nanti akan mencoba apakah ketika snapshot kita akan kembali ke pada konfigurasi awal ketika saya belum membuat file atau konfigurasi. Kita bisa, ini kita pilih power off dulu, kita klik OK. Kita pilih ke yang menu bottom tadi, kita pilih snapshot, kita pilih yang latihan tadi, kita pilih restore. Nah, ini ada pilihan seperti ini. Karena saya tidak mau menambahkan file yang tadi sudah kita buat, kita mau ke file yang tidak ada isinya. Jadi file yang kosong ketika kita belum membuat file atau konfigurasi. Jadi kita tidak perlu centang ini. Kita pilih restore. Nah, sudah. Kita klik button ke details lagi, kita start. Nah, apakah ketika kita mengetik ls, apakah ada file yang muncul? Seharusnya tidak. Kalau tidak, itu kita berarti berhasil meng-snapshot virtual mesin. Kita ketik ls. Nah, ini sudah kosong lagi. Berarti ketika kita meng-snapshot, itu sudah berhasil. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai install Ubuntu, snapshot. Nah, sekarang kita akan mengklon virtual mesin. Nah, apa sih itu klon? Klon adalah suatu metode atau cara yang digunakan untuk menduplikasi virtual mesin atau server yang telah kita buat sebelumnya. Jadi, ketika kita ingin menginstal lagi Ubuntu, kita tidak perlu menunggu lama-lama menginstal Ubuntu lagi. Kita dapat dengan mengklon virtual mesin atau server yang telah kita buat. Contohnya, kita memiliki server, ini kita ibaratkan server. Nah, kita ingin membuat server lagi. Kita tidak perlu mengikuti langkah-langkah seperti yang sebelumnya atau step pada awal. Kita hanya perlu mengklon atau menduplikasi server yang telah kita buat menjadi server yang baru. Kita dapat membuat atau menduplikasi virtual yang telah kita buat sebelumnya sebanyak mungkin yang kalian inginkan. Untuk kalian yang ingin tahu bagaimana caranya, kita bisa next ke tahap selanjutnya. Nah, untuk awal kita bisa masuk ke VirtualBox karena saya kemarin sudah membuat Ubuntu server. Kita klik pada button Ubuntu-nya, kita klik kanan, kita pilih yang clone atau Ctrl O. Nah, di sini untuk name-nya ada tambahan ya, biar membedakan antara yang tidak clone dan yang sudah diklon.
Untuk penempatannya ini saya tidak mau ubah-ubah. Kita bisa langsung next. Nah, untuk clone tipe ini ada dua, full clone dan link clone. Untuk yang full clone itu merupakan menduplikasi seluruh file atau konfigurasi yang telah kita buat di Ubuntu server tadi. Jadi ketika kita ingin mengklon, semua file dan konfigurasinya itu akan ikut terduplikasi. Sedangkan link clone itu merupakan duplikasi konfigurasi atau snapshot kita yang terakhir. Contohnya kita sudah membuat konfigurasi 3 IP address. Setelah itu kita akan menambahkan 2 IP address lagi, jadi kan ada 5. Tetapi ketika kita memilih link clone, kita hanya dapat menduplikasinya itu 3. Jadi yang 2 itu tidak akan ikut terklon. Kali ini saya akan memilih yang full clone saja. Kita pilih next, finish. Ini sudah ya. Ini yang tadi kita clone itu namanya berubah menjadi Ubuntu Server Clone. Coba kita akan meng-start. Apakah nama hostname dan passwordnya sama dengan Ubuntu server yang sebelumnya kita sudah buat. Jadi ini sudah masuk ya, jadi sama persis seperti Ubuntu server yang telah kita buat sebelumnya. Nah, itu saja video mengenai clone virtual machine pada VirtualBox. Next, kita ke video tutorial selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.